Ya, perkembangannya lebih pesat yang sekarang. Kesiapan dari sisi pariwisatanya untuk masyarakat di sini juga sudah siap, ready. Sekarang udah keren, mantap. Para wisata internasional yang datang ke Indonesia di tahun 2019 kurang lebih 16 juta. Tetapi pada saat COVID itu turun sampai 75%, sehingga kurang lebih angkanya 4 juta sekarang. Lalu kita bandingkan dengan angka domestik turis kita yang hari ini turunnya kurang lebih 30%, angkanya yang seperti paparan di atas 330 juta. Kalau kita bandingkan antara turis luar negeri dan dalam negeri dalam segi angka, tentu itu hanya kurang lebih 1,5% daripada jumlah turis domestik. Nah, karena itu kami membentuk holding BUMN Pariwisata dan Pendukung tidak lain Bapak, kita ingin memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik yang potensialnya selama ini masih sangat besar tetapi kurang terintegrasi. Nah, karena itu kita coba mengintegrasikan semua Bapak, baik dari infrastrukturnya dan juga tentu daripada softwarenya, artinya kegiatan-kegiatan di dalamnya. Seperti yang tadi dipaparkan Bapak, nanti airport sendiri itu bukan sekedar airport, tapi merupakan Aerocity yang juga menjadi sebuah lifestyle tujuan, di mana turunannya juga itu ada yang namanya tentu makanan, lifestyle dan lain-lainnya. Sama juga ketika kita sambungkan ke tujuan wisata lainnya. Di situ kekuatan yang kita belum punya selama ini adalah travel plan, rencana perjalanan. Yang kalau kita bandingkan negara-negara lain itu sudah punya, tetapi kalau kita belum membentuk ekosistem ini. Nah, karena itulah kenapa saya suka bicara kepada tim kami, ini kalau kita bicara ekosistem yang namanya InJourney ini mega ekosistem. Kenapa? Dia ini bisa bergabung dengan ekosistem lain yang ada di BUMN seperti perbankan. Dengan tadi super apps yang namanya Living itu bisa terintegrasi satu dengan lainnya. Nah, inilah yang kita namakan kenapa kesempatan ini kita bisa laksanakan, bisa perbaiki Bapak. Dan mudah-mudahan Bapak kalau dilihat angka-angkanya nanti total aset daripada holding BUMN ini kurang lebih di tahun 2024 itu 260 juta. Dengan potensi penjualan yang terus meningkat. Nah, ini yang saya rasa kesempatan kita juga membangkitkan bagaimana berfokus kepada pariwisata lokal tetapi tetap menjaga wisata mancanegaranya. Betul yang disampaikan oleh Pak Menteri Erik tadi, dan alhamdulillah hari ini dengan membentuk holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, ini pengelolaan pariwisata kita akan, insya Allah akan bisa dilakukan secara efisien, terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kunci untuk bergerak lebih maju adalah perbaikan manajemen, perbaikan tata kelola. Karena potensi pariwisata masih terbuka lebar, potensi pasar domestik kita ini sangat besar sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Erik, perjalanan domestik ini mencapai 330 juta perjalanan, 330 juta. Ini potensi yang besar sekali, jangan diambil oleh negara lain. Masih jauh sekali dengan wisatawan mancanegara yang mencapai hanya 17 juta perjalanan. Meskipun ini juga penting, agar kemajuan sektor pariwisata dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Nggak
lingkungannya juga bisa ikut nebeng, masyarakat lokal dan UMKM yang ada di daerah. Berikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian, ini penting sekali, menjadi bagian dari kemajuan pariwisata yang ada di daerahnya, menjadi bagian dari kemajuan negara kita Indonesia. Congratulations for the race. Tasyakur. Alhamdulillah, capaian yang terbaik yang kami raih itu dengan sesama melalui beberapa kajian menjadi pandangan awal bahasa mulai dari kedepannya nanti akan banyak event-event internasional.